Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Radia Abdul Fatah, SPD. Saya guru bahasa Indonesia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Nomor pokok mahasiswa 249024495018. Saya akan membuat video pembelajaran kali ini dengan tema laporan hasil observasi. Terima kasih. Pada pagi menjelang siang ini, ketua ke depan untuk pimpin doa. Halaman 3 ada di masing-masing. Kita halaman 3. Sudah Bu. Kita mulai. Siang hari ini kita menginterpretasi laporan hasil observasi secara kritis. Hasil observasi adalah salah satu pengamatan. Bagaimana cara kita membuat laporan hasil observasi dalam hal ini? Yang pertama, Anda harus tahu definisi daripada laporan hasil observasi. Kenapa? Karena tuntutannya laporan hasil observasi itu kita turun langsung di lapangan. Kita turun langsung di lapangan. Ketika Anda mengadakan penelitian, Anda harus turun langsung di lapangan. Jangan dari jauh hanya rekayasa. Ingat itu, kita membuat laporan langsung turun langsung. Berbagai macam contoh laporan hasil observasi itu ada laporan perjalanan, terus laporan uji coba, laporan pengamatan. Jadi laporan hasil observasi itu banyak. Jangan Anda berpatokan hanya satu saja. Laporan hasil observasi hanya satu, tidak, tetapi banyak. Laporan itu dia secara umum itu luas. Karena kita berbicara mengenai laporan, ruang lingkupnya luas. Ruang lingkup dari kita membuat laporan itu yang umum, berarti ruang lingkupnya itu luas. Dia tidak sama dengan ketika kita mempelajari mata pelajaran yang lain, dia tidak bersifat. Kalau laporan hasil observasi itu dia bersifat umum, dalam hal ini ruang lingkupnya luas. Saya contohkan laporan hasil. Dimiliki dia punya aturan atau langkah-langkah serta karakteristik yang ada di dalam sebuah laporan. Dari sini Anda harus tahu bahwa laporan hasil observasi biasanya dia memuat fakta-fakta dan jalannya itu secara kritis, ya. Di sini laporan hasil observasi ini berisi informasi. Ketika saya suruh Anda mengamati objek yang ada di sekitar sini, ya, misalnya Anda, oh ini saya mau mengadakan penelitian tentang tanaman ini, ya, misalnya tumbuhan ini, misalnya bunga di situ di sekitar sini ada pepohonan yang lain selain bunga. Nah, Anda mengamati tumbuhan itu, ya, maka objek itu yang Anda teliti. Kenapa? Karena objek yang patut Anda teliti itu adalah fakta, bukan rekayasa. Ya, bukan rekayasa, tetapi fakta. Dia benar-benar terjadi. Ketika Anda turun langsung di lapangan, ya,
lapangan ada Secara apa? Sama kan? Oke, jadi yang berikut karakteristik. Masing-masing anak punya karakter beda-beda ya. Antara Anda punya teman yang satu, oh ini saya punya teman ini punya karakter ini. Di dalam laporan hasil observasi itu ada karakteristiknya. Karakteristik yang pertama yaitu dia bersifat objektif. Sifatnya objektif. Laporan itu dia bersifat objektif. Dalam hal ini, ya, laporan hasil observasi bersifat objektif. Dalam hal ini, objek yang akan kita teliti itu dia benar-benar terjadi. Itu dia bersifat objektif. Karakteristik, ya, karakteristik daripada sebuah laporan itu yang pertama sifatnya objektif. Yang kedua disusun berdasarkan fakta. Ketika kita nah, dalam hal ini Anda membuat judul laporan hasil observasi mengapresiasi visi aku karya Hairil Anwar. Setelah itu Anda buat bab menyajikan. Ya, ketika kita sajikan laporan hasil observasi itu, ya, harus dia lengkap. Lengkapnya seperti apa? Yang pertama kita punya judul. Judul laporan hasil observasi. Judul laporan hasil observasi. Kita buat sebagus mungkin, ya. Misalnya dia punya cover depannya itu. Dia punya cover depan itu Anda tulis. Saya angkat satu contoh judul saja ya. Judul laporan hasil observasi misalnya tentang sastra. Mengapresiasi puisi aku karya Hairil Anwar oleh siswa kelas 10 misalnya kelas 10 K1. Nah, ini contoh saja. Kita mengapresiasi puisi aku karya Hairil Anwar oleh siswa kelas 10. Berarti di sini bagaimana cara ketika kita membuat laporan hasil observasi. Maka kalau Anda membuat laporan hasil observasi dalam hal ini, ya, dan penutur. Nah, ini kita ambil ruang lingkup yang sempit saja ya, yang sempit saja dalam hal ini pendahuluan isi dan penutur. Karena Anda masih ditinggal seperti ini. Ketika Anda kecenderungan tinggi, ya, maka Anda akan membuat laporan hasil observasi atau laporan hasil pengamatan itu dia secara umum. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 dia punya sistematika penulisan, laporan hasil observasi secara khusus punya. Kalau umum berarti ruang lingkupnya luas, ya, ruang lingkupnya dia luas. Dalam hal ini laporan hasil pengamatan, misalnya latar belakang. Kita membahas pendahuluan bab 1 pendahuluan, dia masuk pada latar belakang rumusan masalah. Yang pertama itu pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Manfaat penelitian. D. Tujuan penelitian. Nah ini secara umum mulai dari bab 1. Kalau kita berbicara mengenai laporan hasil observasi secara umum. Tapi biasanya yang kita gunakan saat ini, ya, tentang laporan hasil observasi itu dia tidak luas secara universal tidak, tetapi ruang lingkupnya sempit karena Anda masih di tingkat sekolah menengah kejuruan, berarti tingkat atas ya. Nah, dalam hal ini Anda yang khusus punya dalam hal ini, ya, kalau khusus fakta dengan rekayasa ini beda. Fakta dengan rekayasa ini beda. Kenapa? Karena kita membuat laporan hasil observasi itu tuntutannya itu harus fakta. Dalam hal ini objek yang kita teliti itu benar. Jangan rekayasa, berarti kita dari jauh hanya rai-rai dia kalau rekayasa kan? Nah, itu. Ya, kita tidak turun langsung di lapangan objek yang kita teliti tidak, tetapi kita lihat dari jauh kita hanya rekayasa dia. Oh, ini tanaman ini, ya,
dia punya pohonnya seperti ini, terus dia punya cabang-cabangnya, padahal ada tidak turun langsung di lapangan. Ya. Harus turun langsung di lapangan, objek yang Anda teliti itu memang benar. Itu merupakan fakta. Itu karakter yang kedua. Tinjauan pustaka. Metode penelitian, matematika, analisis data. Penuntut dia meliputi kesimpulan dan saran. Ini secara umum. Secara umum itu dia luas. Ruang lingkupnya luas, besar. Tapi kalau Anda minimalnya harus khusus saja. Khususnya kenapa? Karena ruang lingkupnya ini sempit. Pendahuluan, isi dan penutup selesai. Itu ruang lingkup yang sempit karena Anda masih ditindak seperti ini. Tapi alangkah bagus ya, kalau ini lebih mempermudah ketika Anda seperti ini, maka Anda belajar yang umum punya. Sehingga sudah ada punya langkah-langkahnya atau sistematika penulisan laporan hasil observasi. Bab 1 pendahuluan yang berdiri latar belakang rumusan masalah manfaat penelitian tujuan penelitian maupun senyawa pustaka. Bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data, dan bab 5 penutup yaitu dia meliputi kesimpulan dan saran. Anda belajar itu ketika Anda sudah ada punya data. Apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Iya. Jadi, iya Rizky, biasanya dipanggil Rizky saja ya, Rizky. Cukup bagus kamu punya perkataan. Kira-kira laporan hasil observasi itu apa? Laporan hasil observasi ini adalah laporan hasil pengamatan. Pengamatan yang kita lakukan. Kita mengamati, kita mengadakan ini. Misalnya, saya suruh Rizky, kamu di ruangan sini sebentar, kamu mengadakan uji coba misalnya. Kamu merangkai ya, tentang kabel ataupun aliran listrik yang mana sehingga dia masuk ke aliran listrik itu. Berarti Anda, Rizky turun langsung di bengkel sini, Anda langsung merangkai karena objek yang apa sementara Anda ada yang ada pekerjaan lagi. Ya, nama kamu siapa? Siapa? Waidina? Iya, Waidina silakan. Sebutkan karakteristik dari laporan hasil observasi. Jadi dia punya langkah-langkah ketika kita membuat laporan hasil observasi itu, dia punya langkah-langkah yang banyak. Dia punya langkah-langkah ketika kita membuat laporan hasil observasi. Yang pertama itu dia bersifat objektif. Yang pertama itu dia bersifat objektif. Dalam hal ini, apa artinya objektif itu? Sifatnya objektif itu, objek yang kita teliti itu memang betul. Objek yang akan kita teliti itu, nah objek ini, misalnya, saya suruh ke lapangan untuk Anda mengadakan ini, berarti itu adalah objek. Kita yang bicara mengenai objek, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah orang. Kamu subjek, saya subjek. Kamu melakukan satu pekerjaan. Misalnya kamu sedang atau kamu Ubaidillah sedang bermain bola, maka Ubaidillah sedang bermain bola di lapangan. Ubaidillah adalah subjek, objek yang akan kamu bermain bola itu di lapangan. Itu adalah objek. Jadi di sini yang pertama itu dia bersifat objektif. Yang kedua itu dia berdasarkan fakta. Yang tadi saya sudah kasih gambaran bahwa karakteristik dan langkah-langkah ketika kita membuat laporan hasil observasi itu, yang kedua adalah berdasarkan fakta. Dan yang ketiga adalah, kalau tadi Anda sudah tahu, oh ternyata laporan hasil observasi itu begini. Laporan hasil observasi itu kita membuat langkah-langkah untuk mengamati atau mengamati yang langsung. Di sini bagaimana sistematik
dari awal sampai akhir itu harus mengikuti dia punya sistematika penulisan atau bagian-bagian daripada laporan. Bagian-bagian daripada laporan. Nah, ini yang disebut dengan sistematika penulisan. Bagaimana Mbak Edila bisa paham ini? Ada lagi? Saya. Anda? Iya, silakan. Nama siapa? Alta. Siapa? Alta. Iya, silakan Alta. Saya ingin bertanya, apakah teks laporan hasil observasi ini secara prinsip Iya. semua? Iya. Jelas. Laporan kita berbicara mengenai laporan hasil observasi. Kenapa dia penting? Ya, jelaskan. Iya. Kenapa dia penting? Jelaskan. Di sini laporan hasil observasi itu sangat penting untuk baik saya seorang pendidik dan Anda sebagai peserta didik itu sangat penting. Ketika kita membuat bukan hanya laporan hasil observasi saja, video ini kelompok 4. Iya. Hai. Buat satu contoh laporan hasil pengamatan. Membuat laporan hasil pengamatan. Ini yang membuat laporan hasil pengamatan. Minggu depan, ya, saya masuk masing-masing kelompok maju ke depan, kelompok 1, 2, 3, 4 maju ke depan, masing-masing ketua kelompok untuk hasil observasi yang Anda buat tadi. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Bisa? Soalnya Anda bisa paham ya? Ya. Kalau begitu, ya, selesai pada minggu depan nanti kita lakukan kembali dengan Anda punya tugas laporan hasil. Sebelum satu orang ke depan untuk pimpin doa. Ada. Pada pertemuan berikut, kalau saya lanjutkan lainnya. Saya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam.